Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa yang saya hormati. Kali ini atau dalam pertemuan ini kita akan mengambil topik kebijakan desentralisasi keuangan daerah yang akan kita lihat dari sejarah peraturan perundang-undangan, terutama dari masa Orde Baru, Orde Reformasi sampai dengan Orde Pasca Reformasi yang ada di Indonesia. Sesungguhnya kebijakan desentralisasi ini salah satunya adalah desentralisasi keuangan pusat ke daerah. Maka saya tampilkan salah satu buku sebagaimana yang disampaikan oleh Sarundayang. Jadi bicara tentang otonomi daerah, maka judulnya adalah Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Judul tersebut memfokuskan pada bagaimana kekuasaan yang asalnya dari rakyat kemudian diamanatkan kepada negara, dalam hal ini negara kesatuan. Nah, kemudian negara dalam melaksanakan tujuan negaranya dilakukan dengan desentralisasi, kebijakan desentralisasi. Artinya terjadi arus balik kekuasaan dari pusat ke daerah. Kemudian dari judul kebijakan desentralisasi keuangan daerah, maka pada pertemuan yang lalu dengan tema manajemen keuangan daerah dengan perspektif perkembangan paradigma organisasi dan manajemen publik, diharapkan kita mampu mengidentifikasi kebijakan anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dalam perspektif paradigma All Public Administration atau OPA, kemudian New Public Management atau NPM, New Public Service atau NPS, dan New Public Governance atau NPG. Nah, pada tema kali ini kita akan menelusuri, katakanlah berselancar, untuk mengetahui kebijakan desentralisasi, khususnya desentralisasi keuangan daerah dari setiap undang-undang sesuai dengan rezim pada masanya, yang kemudian nanti kita akan menghubungkan substansi-substansi yang diatur di dalam kebijakan desentralisasi pada setiap undang-undang. Kita akan hubungkan dengan paradigma yang sudah digunakan. Jadi topik ini kita akan lebih fokus kepada kebijakan, kemudian kita hubungkan dengan paradigma yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita fokus kepada paradigma. Paradigma kemudian kita kaitkan dengan implementasi atau kajian empiris. Namun pada kali ini kita akan bicara kajian yuridis, kemudian kita akan hubungkan dengan kajian teoritis. Nah, satuan acara pembelajaran pada pertemuan ini adalah pertama, konsepsi desentralisasi. Kita akan mengenal dulu bagaimana konsep desentralisasi. Yang kedua, kita akan memahami kebijakan desentralisasi keuangan daerah era Orde Baru. Kemudian yang ketiga, kebijakan desentralisasi keuangan pusat ke daerah era reformasi.
Yang kita kenal ada 3 undang-undang. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana mengalirnya kekuasaan atau kewenangan negara, yang dimulai dari pembahasan tentang negara, bahwa negara adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa tata negara disebut dengan kedaulatan. Negara mendapatkan kekuasaan atau kedaulatan negara sesuai dengan teori yang dianut oleh negara tersebut. Seperti yang mungkin sudah kita kenal, ada namanya teori kekuasaan negara yang berasal dari Tuhan, kekuasaan negara yang berasal dari hasil perjanjian, kemudian kekuasaan negara yang berasal dari rakyat, dan sebagainya. Nah, negara di dalam kegiatan melaksanakan tujuan negara tentu tidak bisa melaksanakan aktivitas sendiri, tentu perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain, sehingga negara melakukan kerjasama dengan negara lain dengan membentuk namanya konfederasi. Dan apabila konfederasi tersebut dilakukan lebih erat lagi, maka terbentuklah negara serikat. Ya, itu bagaimana negara melaksanakan tujuannya dengan menyalurkan kekuasaannya, kita sebut saja secara vertikal ke atas. Apabila negara membagi kekuasaannya ke bawah, nah ke bawah adalah kepada pemerintah daerah, maka dinamakan dengan negara kesatuan. Nah, jadi sekali lagi, kedaulatan negara atau negara di dalam melaksanakan tujuan negara tergantung kepada keyakinan yang diyakini sesuai dengan konstitusi yang disepakati. Membagi kekuasaan negara secara vertikal ke atas, membentuk konfederasi. Apabila konfederasi itu lebih erat lagi, maka negara tersebut membentuk pemerintah federal. Itulah yang disebut dengan negara serikat. Apabila di dalam melaksanakan tujuan negara atau pembangunan dengan membagi atau mendelegasikan kekuasaan atau kewenangannya ke bawah melalui pemerintah daerah, maka disebut dengan negara kesatuan. Nah, untuk itu negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang tertinggi dipusatkan pada satu badan, yaitu badan pemerintah pusat. Sedangkan daerah melaksanakan apa yang sudah didelegasikan atau dilimpahkan dari pusat ke daerah. Nah, tetapi juga negara kesatuan dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi inilah yang menghasilkan otonomi daerah.
dengan ajasnya desentralisasi, tetapi negara yang tidak melaksanakan desentralisasi adalah melaksanakan dengan ajasnya dekonsentrasi. Nah, dalam perjalanan negara, maka pengalaman yang ada di Indonesia, pemerintah daerah pun dapat membentuk atau muncul pemerintah sendiri apabila kewenangan negara itu di 100%-kan seperti yang terjadi di Indonesia pada Provinsi Timur Timur, provinsi yang ke-27, ya ketika kewenangan itu dilepas semua 100%, maka menjadi negara. Maka negara tersebut juga dapat membentuk negara kesatuan maupun negara serikat. Apabila negara baru tersebut membentuk negara kesatuan, maka melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Namun apabila negara baru tersebut melepaskan atau membagi kekuasaannya bergabung dengan negara lain, maka bisa jadi negara tersebut bisa menjadi negara bagian. Nah, itu teori sejarah negara. Nah, sehingga Indonesia, mengapa negara Indonesia adalah negara kesatuan? Karena negara Indonesia kekuasaan negara terpusat pada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan atau kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Namun apabila negara Indonesia berbentuk negara serikat, maka mindset yang dibangun, keyakinan yang dibangun bahwa ya negara-negara bagian, ya, bahwa Indonesia terdiri dari negara-negara bagian, artinya kekuasaan awalnya dari negara bagian kemudian menyerahkan kepada negara pusat, ya, kepada pemerintah pusat. Nah, tetapi sesuai dengan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, artinya pusat kekuasaan ada di pemerintah pusat dan pemerintah pusat mendelegasikan atau menyerahkan sebagian kekuasaan atau kewenangan negara kepada daerah-daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian kita sering mendengar kata desentralisasi dan kata otonomi daerah. Itu yang sering kita dengar, kata desentralisasi dan kata otonomi daerah. Nah, desentralisasi sesungguhnya adalah proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah hasil dari penyerahan atau hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus ya rumah tangganya sendiri. Itu. Jadi antara desentralisasi dan otonomi daerah itu sangat berkaitan. Jadi sekali lagi saya ulangi, desentralisasi adalah proses penyerahannya atau penyerahan kekuasaan, kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi artinya bahwa desentralisasi outputnya adalah otonomi daerah. Nah, kemudian apa arti kata desentralisasi itu sendiri? Kata desentralisasi terdiri dari dua kata. Ya, de artinya lepas. Kemudian sentrum artinya pusat. Jadi secara letterlek desentralisasi itu adalah melepas dari pusat. Ya, apa yang melepas? Yang melepas adalah dalam istilah politik disebut dengan kekuasaan atau power. Dalam istilah administrasi disebut dengan wewenang atau authority. Dalam istilah pemerintahan disebut dengan urusan pemerintahan. Dan dalam istilah keuangan disebut dengan anggaran. Artinya desentralisasi adalah melepasnya kekuasaan, wewenang, urusan atau anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, melepasnya kekuasaan, kewenangan atau urusan tersebut ya nanti ya yang akan kita bahas adalah akan diikuti juga dengan unsur-unsur manajemen lainnya. Namun kita akan bahas dulu ya, melepasnya kekuasaan dari pusat ke daerah ya. Maka para ahli menyebut ada dua ya macam desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi itu disebut dengan dekonsentrasi. Yang artinya pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi saya garis bawahi kepada bawahannya. Jadi dekonsentrasi itu urusan atasan dan bawahan. Yang kedua, yang disebut dengan desentralisasi ketatanegaraan atau yang disebut dengan desentralisasi politik. Artinya pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Jadi saya garis bawahi pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan. Membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah maupun ya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, apa yang didesentralisasikan? Yang didesentralisasikan adalah tadi sudah dibahas, kekuasaan, kewenangan, urusan. Nah, pendelegasian tersebut diikuti dengan atau didukung dengan sumber daya yang didesentralisasikan. Ya. Sumber daya yang didesentralisasikan dalam konsep manajemen adalah unsur-unsur manajemen. Nah, sebagaimana kita sudah pahami ya, unsur manajemen terdiri dari man ya. Kemudian money, method, material atau mesin,
Kemudian ada yang memberikan tambahan menit ya, atau waktu. Nah, jika kita melihat unsur manajemen, maka ya, anggaran atau keuangan hanyalah salah satu yang didesentralisasikan. Unsur pendukung dalam rangka desentralisasi kekuasaan atau wewenang. Nah, men ini berupa pegawai atau masyarakat, kemudian mane berupa anggaran daerah, kemudian metode itu artinya cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode ini ya, contohnya adalah sistem perencanaan. Ya, seperti di daerah adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian rencana kerja pembangunan daerah. Itu yang didelegasikan dari unsur manajemen metode. Nah, kemudian material dan mesin ya. Ini adalah contohnya sarana prasarana kerja atau aset daerah ya. Yang tadinya aset pusat kemudian didelegasikan, diserahkan kepada daerah. Nah, kemudian menit ya atau waktu ini berupa agenda pemerintahan daerah. Jadi dengan desentralisasi maka pemerintah daerah mempunyai agenda pemerintahan daerah yang dilakukan selama 1 tahun anggaran. Nah, dari ajas desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ajas dekonsentrasi menghasilkan bentuk pemerintahan daerah yang disebut dengan local self government atau pemerintahan daerah otonom. Inilah wujud ya dari otonomi daerah dengan ajasnya desentralisasi. Nah, kemudian dari ajas dekonsentrasi maka terbentuk pemerintahan daerah dengan nama local state government atau pemerintahan wilayah. Kedua bentuk pemerintahan daerah ini berbeda ya, ciri-cirinya berbeda, di mana local self government atau pemerintahan daerah otonom cirinya adalah ya dapat mengatur urusan rumah tangga sendiri, kemudian pegawainya juga pegawai daerah, dari pegawai pusat, dari status pegawai pusat maka statusnya berubah menjadi pegawai daerah. Nah, kemudian mempunyai kebijakan daerah melalui penetapan kebijakan daerah, yang tertinggi adalah peraturan daerah. Nah, kemudian pemerintah pusat di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mempunyai kewajiban yaitu mengawasi, melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, kemudian kegiatan dalam rangka otonomi daerah bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, kemudian local state government atau pemerintahan wilayah ya, ciri-cirinya adalah urusan yang dilakukan adalah urusan pemerintah pusat. Karena pemerintahan wilayah ini ya bicara antara atasan dan bawahan. Itu jadi urusan yang dilaksanakan adalah urusan pemerintah pusat. Kemudian status pegawainya adalah pegawai pusat yang bekerja di wilayah-wilayah.
kemudian melaksanakan kebijakan pusat, kemudian sesungguhnya pusat mengelola sendiri pegawainya melalui pegawainya yang ditugaskan di wilayah-wilayah. Kemudian sumber anggarannya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi dari dua ajas pemerintahan, saya ulangi lagi, desentralisasi menghasilkan pemerintahan daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi membentuk pemerintahan wilayah. Nah, kemudian jika kita telusuri dari history of regulation atau sejarah peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya sejak kemerdekaan telah diterbitkan 9 undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Nah, terdapat 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 yang mengatur pemerintahan daerah dan desa. Sedangkan undang-undang yang lain khusus mengatur tentang pemerintahan daerah. Kemudian dinamika otonomi daerah sesungguhnya menganut teori Bandul ini mengalami dinamika. Jadi makin ke kiri makin dekonsentrasi, makin dekonsentrasi, makin pusat, makin ke kanan makin desentralisasi. Oleh karena itu, sesungguhnya terjadi tarik-menarik antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Sehingga para ahli menyebutkan bahwa sejak reformasi melalui Undang-Undang 22 tahun 1999, otonomi daerah itu lebih ke beratnya ke desentralisasi, maka mulai Undang-Undang 32, kemudian Undang-Undang 23 ini sudah ya kembali lagi yaitu ke dekonsentrasi. Untuk itu kita akan melihat dari substansi undang-undang ya yang akan kita mulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemudian undang-undang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Itu kita akan melihat ya dari substansi-substansi dekonsentrasi. Nanti kita akan fokuskan juga kepada desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. Nah, kemudian perlu saya sampaikan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Jadi undang-undang ini berlaku pada masa Orde Baru dan beberapa undang-undang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Ini ada undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, kemudian PP Nomor 6 tahun 1975 tentang tata cara penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian di dalam penatausahaan keuangan ada Manual Administrasi Keuangan Daerah yang diterbitkan tahun 1981. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ini menggunakan 3 ajas. Tetapi yang menghasilkan bentuk pemerintahan daerah ini ada 2 ajas. Ya, ketiga ajas tersebut, 2 ajas tersebut adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, desentralisasi
adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Jadi urusan rumah tangganya inilah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Kenapa Undang-Undang 574 tidak disebut otonomi daerah? Karena lebih berat ke dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Jadi diistilahkan kepala instansi vertikal atau kepala wilayah karena hubungannya adalah atasan dan bawahan. Sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah tingkat atasnya. Pemerintah daerah tingkat atasnya itu kabupaten, ya atasannya adalah provinsi dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Jadi di dalam praktek Undang-Undang 5 tahun 1974 ini desentralisasi dan dekonsentrasi ini lebih berat ke dekonsentrasi. Meskipun sudah ada cikal bakal desentralisasi atau otonomi daerah dengan kata urusan rumah tangganya sendiri. Ya, tapi sekali lagi prakteknya lebih banyak ke dekonsentrasi. Maka Undang-Undang 5 tahun 1974 ini tidak disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, kemudian jika kita lihat dari hierarki antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara aparat kewilayahan, maka dapat saya jelaskan sebagai berikut, di mana azas dekonsentrasi ini berlaku pada instansi vertikal. Ya, instansi vertikal di tingkat provinsi dulu namanya kantor wilayah. Kemudian instansi vertikal di tingkat daerah ini namanya kantor. Instansi vertikal di tingkat kecamatan juga namanya kantor. Di pemerintah pusatnya adalah departemen. Jadi misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka di tingkat provinsi membawahi kantor wilayah, ya, kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di tingkat kabupatennya, ya, kantor Pendidikan dan Kebudayaan, kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di tingkat kecamatannya, ya, kantor Departemen Pendidikan atau Kandep, ya. Itu dulu banyak kandep-kandep, ya, banyak aparat kewilayahan yang ada dulu, ya. Kalau untuk sekarang ini hanya beberapa saja, ya, seperti Kementerian Agama, ya, Kementerian Keuangan, kemudian aparat wilayah itu, ya, kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian TNI, ya. Tapi dulu ketika berlakunya Undang-Undang 574 ini bukan hanya 5 bidang, ya, tetapi hampir sebagian besar, ya. Contohnya adalah yang tadi saya contohkan adalah di Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan,
Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi, Departemen Penerangan, dan sebagainya. Ini adalah aparat kewilayahan atau dekonsentrasi. Nah, kemudian gubernur, bupati ini juga aparat kewilayahan dengan ajasnya dekonsentrasi ya. Artinya di sini saling membawahi ya. Jadi gubernur membawahi bupati sebagai kepala wilayah. Gubernur kepala wilayah membawahi bupati atau wali kota sebagai kepala wilayah. Nah, kemudian ada juga aparat namanya pembantu bupati atau wali kota administratif. Kemudian posisi camat adalah statusnya adalah camat sebagai kepala wilayah. Jadi ini adalah pemerintahan kewilayahan yang ciri-cirinya adalah atasan dan bawahan. Nah, kemudian dengan ajas desentralisasi, nah ini tidak lagi atasan bawahan, tetapi ini adalah daerah yang mempunyai otonomi sendiri. Ya, dalam masa Undang-Undang 574 ya, di tingkat provinsi ada namanya kepala daerah tingkat 1. Di tingkat kabupaten kota ada kepala daerah tingkat 2. Stop sampai di kepala daerah tingkat 2. Nah, dengan dua ajas yang digabung menjadi satu dengan bobot urusan kewenangan yang sama atau mungkin lebih banyak ke dekonsentrasi, maka istilah ya pimpinan daerah dan pimpinan wilayah ya ini menjadi merangkap jabatan ya. Di tingkat provinsi ada namanya gubernur garis miring kepala daerah tingkat 1. Ya, gubernur sebagai kepala wilayah, kepala daerah tingkat 1 sebagai kepala daerah otonom di provinsi. Sehingga istilahnya gubernur kepala daerah tingkat 1. Nah, sesungguhnya punya dua jabatan ya, jabatan sebagai kepala wilayah dan jabatan sebagai kepala daerah. Nah, kemudian di tingkat kabupaten juga sama, bupati, wali kota, madya, kepala daerah tingkat 2. Jadi bupati sebagai pimpinan daerah yang dipilih oleh masyarakat, kepala daerah tingkat 2, ya diulangi, bupati sebagai kepala wilayah, yaitu bawahan gubernur, kepala daerah tingkat 2 sebagai kepala daerah. Nah, oleh karena itu sama dengan di tingkat provinsi, bupati ya kepala daerah tingkat 2 atau wali kota madya kepala daerah tingkat 2 ini sesungguhnya mempunyai dua jabatan. Jabatan sebagai kepala wilayah dan jabatan sebagai kepala daerah. Kaitannya dengan desentralisasi keuangan yang dibiayai langsung oleh APBN adalah kepala wilayah atau ajasnya dekonsentrasi. Jadi gubernur dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara melalui anggaran dekon ya, anggaran dekonsentrasi. Nah, sedangkan kepala daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2 ya sumber anggarannya berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah karena itu otonom. Nah, kemudian sebagai perangkat wilayah di bawah bupati wali kota ada wali kota administratif ya di bawah wali kota. Kemudian di bawah bupati ada pembantu bupati dan camat. Ini adalah perangkat wilayah yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.
Tuh ya. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan, pengaturan pengaturan keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 1974. Di sini sudah mulai dikenal dengan pendapatan asli daerah sendiri. Dulu namanya PADS ya, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah. Kemudian ya, Undang-Undang 574 ya dikenal dengan nama pendapatan yang berasal dari pemerintah ya, dalam hal ini adalah pemerintah pusat ya. Gitu ya. Jadi anggarannya yang berasal dari pemerintah pusat namanya adalah bantuan keuangan. Tuh. Nah, ya. Nah, itu ya. Kemudian pajak-pajak juga ya belum banyak yang diserahkan ya. Tetapi masih dalam bentuk ya pasal-pasal ya yang sebenarnya belum ditindaklanjuti dengan undang-undang. Seperti dalam salah satu pasal menyebutkan dengan undang-undang sesuatu pajak negara dapat diserahkan kepada daerah. Tetapi pada prakteknya banyak undang-undang yang belum ditetapkan. Karena ciri-ciri Undang-Undang 574 masa Orde Baru masih bersifat sentralistik. Nah, kemudian pajak dan retribusi daerah juga sudah diatur. Sebagaimana tadi disebutkan dalam pendapatan asli daerah sendiri. Nah, kemudian juga perusahaan daerah juga sudah diatur. Pemda dapat mengadakan perusahaan daerah yang menyelenggarakan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan Ajas Ekonomi Daerah. Dengan undang-undang ditetapkan pokok-pokok tentang perusahaan daerah ya. Jadi meskipun pada era Orde Baru Undang-Undang 574, tetapi daerah-daerah juga sudah diberikan kesempatan untuk menggali pendapatan asli daerah melalui usaha daerah. Dalam konteks paradigma organisasi dan manajemen publik ya, sesungguhnya di era Orde Baru pun ini sudah mengarah kepada paradigma New Public Management. Ya, bagaimana menggali pendapatan asli daerah. Nah, kemudian juga diatur juga ya bagaimana daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Ini juga sudah mulai diatur. Nah, kemudian istilah dalam belanja ya, ini disebut dengan belanja rutin ya. Pemda wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutin dengan pendapatan sendiri. Nah, di dalam Undang-Undang 574 pun salah satu pasal menyebutkan agar pemerintah daerah dapat menghidupi dirinya sendiri melalui pendapatan asli daerah, minimal untuk mencukupi anggaran belanja rutin. Nah, kemudian kalau kita lihat struktur anggaran pendapatan belanja daerah versi Undang-Undang 574, ini anggaran daerah masih berbentuk T ya, sebelah menyebelah. Di sebelah kanan disebut dengan pendapatan, di sebelah kiri disebut dengan belanja ya. Belanjanya juga masih dengan nama belanja rutin dan belanja pembangunan ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip dalam anggaran pendapatan belanja daerah ini sudah
sudah menggunakan prinsip-prinsip disiplin, anggaran berimbang dan dinamis, tertib anggaran dan terencana. Disiplin artinya anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian anggaran berimbang dan dinamis ya, terutama di prinsip anggaran berimbang ini masih menggunakan anggaran berimbang. Anggaran berimbang itu artinya jumlah penerimaan dengan pengeluaran sama besarnya. Jadi prinsip-prinsip anggaran berimbang. Kemudian tertib anggaran, pengelolaan keuangan daerah dikelola tepat waktu dan tepat guna, didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi pada APBD Undang-Undang 574 ini sesungguhnya belum menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja ya. Belum ya itu. Selanjutnya, dalam pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah, ini semangatnya masih semangat pusat ya, dekonsentrasi, sehingga pengesahan APBD ya, bahwa RAPBD ya setelah dibahas dengan DPRD maka harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini untuk kabupaten adalah gubernur, untuk APBD provinsi adalah menteri ya. Nah, kemudian istilah dalam penatausahaan dan pelaporan ya, dulu namanya ya daftar isian kegiatan daerah ya. Untuk rutinnya daftar isian kegiatan proyek daerah atau DIPDA ya, untuk pembangunannya ya. Kalau sekarang kita kenal dengan RKA DPA ya, tapi dulu dikenal dengan Dikda dan Dipda. Kemudian dikenal juga ya, sudah dikenal juga SPP ya, surat permintaan pembayaran. Kemudian surat keterangan otorisasi atau SKO ya. Kemudian SPMU ya, surat permintaan membayar uang, surat permohonan membayar uang ya. Kemudian SPJ ya, ini SPJ dulu sudah dikenal. Kemudian laporan harian dan laporan triwulan. Nah, kemudian dulu belum dikenal dengan dana perimbangan ya, masih dikenal dengan sumbangan dan bantuan dari pemerintah. Jadi sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat masih bersifat sumbangan dan bantuan. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan, istilah belanjanya adalah belanja rutin dan belanja pembangunan. Nah, itu desentralisasi pada era Undang-Undang 5 tahun 1974 pada masa Orde Baru. Ini untuk pengetahuan saja sebenarnya. Nah, kemudian memasuki reformasi, sebut saja reformasi tahap 1 ya, dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, ada beberapa produk peraturan yang ditetapkan, yaitu pemerintahan daerahnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ini sudah muncul tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD
pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Nah, kalau kita bicara azas penyelenggaraan pemerintahan daerah versi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ini adalah Undang-Undang Produk Reformasi ya, awal reformasi. Azasnya ada 3 ya, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini tidak berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Kemudian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dekonsentrasi hanya pada sampai gubernur. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dekonsentrasi sampai kepada bupati. Nah, kemudian tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Ini tugas pembantuan juga tidak berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Yang berbeda adalah di azas dekonsentrasi. Nah, jika kita melihat struktur ya, atau hierarki pemerintahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Nah, dekonsentrasi ini perangkat wilayah atau instansi vertikal. Tadi sudah disebut dekonsentrasi itu hanya sampai gubernur, tapi di instansi vertikal ya sesuai dengan kewenangan absolut ya. Ya, itu hanya terjadi pada instansi-instansi yang melaksanakan kewenangan absolut atau kewenangan yang tidak diotonomikan. Ya, misalnya yang tidak diotonomikan itu agama. Maka di tingkat provinsi ada Kanwil, Kementerian Agama. Di tingkat kabupaten ada kantor Kementerian Keagama. Di tingkat kecamatan ada kantor urusan agama ya. Jadi dekonsentrasi di instansi vertikal ini hanya 5 urusan ya. Urusan agama, urusan pertahanan dan keamanan, urusan pengadilan, urusan keuangan, dan urusan luar negeri. Nah, sedangkan desentralisasi ini adalah penyerahan dari pemerintah pusat kepada gubernur atau kepala daerah, dan dari pemerintah pusat kepada bupati dan wali kota kepala daerah. Itu. Jadi pelimpahan kewenangannya atau penyerahan kewenangannya langsung dari pemerintah pusat kepada bupati atau wali kota kepala daerah. Nah, posisi camat adalah sebagai perangkat daerah. Ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya karena camat sebagai perangkat wilayah. Nah, jika kita kaitkan dalam penganggaran ya, maka dekonsentrasi dengan sumber anggaran APBN ini disalurkan kepada instansi-instansi yang non-otonomi daerah. Kemudian hanya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Nah, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini terjadi ya pasal ya yang cukup mendapat sorotan gitu. Sehingga dalam prakteknya ya dalam regulasi dan prakteknya ya tidak ada kaitan hierarki antara gubernur dan bupati wali kota. Ya, pasalnya adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah provinsi dan kabupaten kota tersebut. Nah, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini pasal ini ya, yang dalam prakteknya ini ya menyebabkan tidak terjadinya harmonisasi ya hubungan kerja antara gubernur dan bupati atau wali kota, kepala daerah. Itu. Nah, kemudian perlu kita lanjutkan pengaturan keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ini undang-undang produk awal reformasi ya. Ini dikenal dengan dana perimbangan ya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dana perimbangan terdiri dari bagian dari penerimaan PBB, BPHTB ya. Kemudian penerimaan dari sumber daya alam, kemudian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, kemudian pengaturan selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, kewenangan daerah ini masih diatur secara umum ya. Belum seperti Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 23. Nah, kemudian diatur juga ya bagian dari penerimaan PBB ya, sektor pertambangan dan sektor kehutanan, dan penerimaan dari sumber daya alam diterima oleh daerah penghasil dari daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan undang-undang. Ini namanya dana bagi hasil. Nah, kemudian diatur juga pinjaman pemerintah daerah sebagaimana undang-undang sebelumnya sama saya kira. Kemudian juga diatur insentif fiskal dan non-fiskal tertentu ya. Kemudian penetapan APBD dan perubahan APBD ini tidak harus disahkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini gubernur, karena semangat Undang-Undang Nomor 22 99 adalah lebih berat ke desentralisasi. Maka peran DPRD inilah akan lebih kuat ya, pada waktu itu lebih kuat sekali. Nah, kemudian APBD hanya disampaikan kepada Mendagri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten. Ini hanya untuk diketahui. Karena pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah dalam Undang-Undang 22 Tahun 99 ini kepada DPRD. Ya, bahkan ketika pertanggungjawaban kepala daerah ditolak, maka DPRD bisa mengusulkan kepala daerah sesuai dengan jenjang ya untuk diberhentikan. Disitulah kuatnya legislatif pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, kemudian kita lihat struktur APBD versi Undang-Undang 22 Tahun 99 ini sudah berubah.
dengan bentuknya lurus ya. Ada pendapatan, belanja ya. Di sini sudah disebut dengan belanja aparatur, belanja publik. Di sini sudah menyebut publik ya, untuk fokus kepada belanja kepada masyarakat. Nah, jika kita kaitkan dengan paradigma, ini sudah mulai mengadopsi paradigma New Public Service, orientasi kepada masyarakat. Kemudian anggaran bukan lagi anggaran berimbang, tetapi sudah ya bentuknya surplus dan defisit ya. Kemudian untuk menutup defisit anggaran dilakukan dengan sumber pembiayaan. Ini sudah mulai mengarah kepada anggaran berbasis kinerja. Nah, kemudian prinsip-prinsip anggaran ini sudah berkembang lagi. Prinsip-prinsip penganggarannya yaitu transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan, efisiensi, efektivitas, dan format anggaran atau pemisahan berdasarkan jenis. Ya, prinsip lama ya masih digunakan, yaitu prinsip disiplin anggaran. Kemudian pengesahan pejabat yang berwenang tidak diperlukan lagi. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, orientasi terhadap kepentingan publik, tidak menggunakan pendekatan inkremental dan line item ya. Karena anggaran sudah berbasis kinerja. Nah, untuk mengukur kinerja keuangan Pemda dikembangkan standar analisis belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Ini sudah mulai kemajuan dibanding undang-undang sebelumnya. Kemudian dana perimbangan, ini karena sudah ditetapkan ya, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ya. Dana perimbangan adalah bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan penerimaan sumber daya alam, DAU, DAK, dan pinjaman daerah. Nah, itu ya versi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, kemudian memasuki era tahun 2003 dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Ada beberapa produk di era pasca reformasi atau reformasi tahap 2, pasca reformasi tahap 2 ya. Nanti bisa dilihat sendiri oleh para mahasiswa ya. Dilihat ya substansi undang-undang ya. Jadi ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, kemudian PP Nomor 24 Tahun 2005 direvisi menjadi PP 71 Tahun 2010 tentang ya standar akuntansi pemerintah. Nanti dikenal juga akuntansi berbasis akrual. Kemudian PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang direvisi dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu beberapa produk ya pasca reformasi tahap 2.
Nah, kemudian memasuki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dikenal juga 3 ajas: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ini sesungguhnya mirip dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Cuman agak mengarah kepada dekon. Ya. Jadi reformasi berat ke desen. Nah, sejak pasca sudah mengarah ke dekon. Ya. Jadi bandulnya sudah mengarah kepada dekonsentrasi. Nah, desentralisasi ini sama ya. Pengertiannya dengan undang-undang sebelumnya adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dekonsentrasi sama ya. Sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sama ya. Tugas pembantuan juga sama. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, dan atau desa, serta pemerintah kabupaten, kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sama dengan Undang-Undang 99 Tahun 1000, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi di dekonnya ada instansi vertikal untuk mengurus urusan pemerintahan yang tidak diotonomikan. Kemudian gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian desentralisasinya adalah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Namun Undang-Undang 32 2004 memperbaiki Undang-Undang ya Nomor 22 Tahun 1999. Jadi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tidak seperti Undang-Undang Nomor 22 99, antara gubernur dan bupati tidak ada hierarki, masing-masing berdiri sendiri. Nah, kemudian hal-hal yang saya anggap penting, yang saya garis bawahi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. Yang pertama adalah urusan pemerintah pusat ya. Urusan pemerintah pusat adalah urusan absolut ya, yang tidak diotonomikan. Kemudian sudah diatur urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib dilakukan oleh seluruh daerah otonom, baik provinsi, kabupaten, dan kota tanpa kecuali. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan-urusan yang dilakukan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Kemudian juga sudah mulai diatur hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan daerah ya, seperti bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Kemudian pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah dan pinjaman dan atau hibah antar pemerintahan daerah. Itu kemudian di pengaturan camat juga sudah mulai berubah dari Undang-Undang 22, di mana camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kalau di Undang-Undang Nomor 22, camat hanya melaksanakan sebagian kewenangan bupati. Nah, urusan tugas umum pemerintahan yaitu mengkoordinasikan, kemudian pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum,
penerapan dan penegakan peraturan undang-undang, mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan sarana prasarana, fasilitas umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, dan mengkoordinasikan pelayanan masyarakat. Kemudian ada ketentuan khusus bagi camat, ada syarat camat, ya ini juga diatur ya, yaitu menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di dalam perencanaan strategis ini juga di dalam Undang-Undang 32 2004 sudah diatur secara lebih terinci ya, yaitu bagaimana mekanisme sistematika RPJMP ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, kemudian rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana strategis ya, perencanaan bagi organisasi perangkat daerah. Nah, kemudian pengaturan keuangan juga sudah mulai lebih rinci lagi, di mana diatur kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana Undang-Undang tentang Keuangan Daerah. Ini sudah diperjelas. Kemudian sumber pendapatan daerah, dana bagi hasil, kemudian dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, kemudian pengaturan belanja kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan anggota DPRD ini sudah diperjelas. Kemudian pinjaman daerah yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah lain, serta lembaga keuangan lainnya. Kemudian ada juga pengaturan dana cadangan, pengaturan penyertaan modal kepada BUMD dan atau milik swasta, kemudian pengaturan surplus ya, surplus dan defisit APBD. Berikut penggunaannya apabila terjadi surplus atau APB atau defisit ya. Nah, kemudian mulai Undang-Undang 32 tahun 2004 ya, juga Undang-Undang tentang Keuangan Daerah, maka tahun anggaran ini diberlakukan ya, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya, sebelumnya 1 April ya, 1 April sampai dengan Oktober ya. Jadi baru di tahun 2024 ya, atau sejak ditetapkannya Undang-Undang Keuangan Negara, maka tahun anggaran mengikuti tahun Masehi ya, Januari sampai dengan Desember. Kemudian di Undang-Undang 32 tahun 2004 juga diatur tentang penyusunan rancangan APBD, prioritas dan pelaporan anggaran dasar, penyusunan renja dan anggaran SKPD. Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD yang telah diperiksa oleh BPK. Kemudian juga diatur rincian laporan keuangan, ya, laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD. Gitu kan. Kemudian evaluasi rencana Perda dan Perkada tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, kemudian juga diatur bahwa uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas
keuangan daerah. Itu beberapa poin-poin tentang keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Nah, kemudian kita lihat struktur APBD versi Undang-Undang 32 Tahun 2004, saya kira tidak jauh dengan undang-undang sebelumnya. Kemudian prinsip anggarannya ini ditambah, ya. Transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan ini sudah juga diatur oleh undang-undang sebelumnya. Tapi di sini ditambah dengan ajas atau prinsip kepatutan, kemudian ekonomis, efisien dan efektivitas, saya kira sudah diatur juga di dalam undang-undang sebelumnya, dan prinsip anggaran yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, penekannya pada ajas transparansi dan akuntabilitas ini lebih mendapat perhatian. Nah, kemudian standar akuntansi berbasis akrual, ya. Ini koreksi tadi yang saya sampaikan, ini baru mulai diberlakukan pada PP nomor 7 tahun 2010. Kemudian belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian istilah mekanisme anggaran banyak mengalami perubahan, ya. Ada SPP sama sekira, SPM, kemudian yang baru adalah SP2D, SPP, SPM, UP, ya, UPGU, UPGU, TU, dan LS. Kemudian pendapatan transfer, ya. Ini juga diatur lebih rinci lagi, transfer pemerintah pusat, yaitu dana perimbangan, ya, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, DAK. Kemudian ada transfer pemerintah pusat lainnya, yaitu dana otonomi khusus bagi Otsus, Aceh, dan Papua, ya. Kemudian dana penyesuaian, ya. Kemudian dana transfer juga ada dana transfer pemerintah provinsi, yaitu pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Nah, kemudian undang-undang terbaru, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, ini adalah sempalan, ya. Undang-Undang Nomor 23 2014 ini adalah yang dipisahkan, ya. Ini bagian dari pemisahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, di mana Undang-Undang 32 Tahun 2004 dibagi menjadi 3, yaitu Undang-Undang tentang Pilkada, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, ya, Undang-Undang 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Desa. Nah, kemudian pengaturan terbaru tentang keuangan, hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, sebenarnya undang-undang ini menggabungkan antara Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Disatukan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, kemudian ketentuan pengelolaan keuangan daerah terbaru adalah PP Nomor 12 Tahun 2019. Nah, kemudian kita lihat dari azas penyelenggaraan pemerintahan daerah versi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Azasnya masih 3, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk desentralisasinya sama, ya. Desentralisasi kepada provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk tugas pembantuan juga sama, ya. Yang berbeda adalah di dekonsentrasi, ya. Ya, dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
sama dengan undang-undang sebelumnya, kepada instansi vertikal di wilayah. Sama juga ya dengan undang-undang sebelumnya. Yang berbeda adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Ini mirip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, tetapi terbatas pada urusan pemerintahan umum. Nah, tugas pembantuannya sama. Nah, jika kita melihat dari struktur dan hierarki pemerintahan, untuk dekonsentrasinya sama, untuk desentralisasinya sama ya. Nah, saya ulangi, dekonsentrasinya ini yang berbeda ya. Di mana undang-undang sebelumnya ya kepada gubernur dan hanya kepada instansi vertikal. Tetapi dengan undang-undang 23 tahun 2014, dekonsentrasi itu sampai kepada bupati, wali kota, kepala daerah, juga kepada camat, dengan dekonsentrasi urusan pemerintahan umum. Itu. Nah, kemudian poin-poin penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ini terdapat urusan pemerintahan umum dengan azasnya dekonsentrasi. Urusan pemerintahan umum inilah yang menyatukan NKRI ya, NKRI, sehingga negara Indonesia dibagi menjadi wilayah-wilayah ya, bukan daerah, dengan melaksanakan urusan pemerintahan umum. Nah, kemudian diatur juga urusan pemerintahan wajib ya. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ya. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian urusan wajib yang tidak ya berkaitan dengan pelayanan dasar ya. Nah, kita mulai dari urusan pemerintahan umum. Ini contohnya adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kemudian pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, ras, dan golongan guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Kemudian penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi, dan yang terakhir, pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi sekali lagi, ini pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Nah, oleh karena itu, dalam rangka urusan pemerintahan umum dibentuklah namanya Forkopimda ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Untuk tingkat kecamatan ada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Ini sudah ya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, kemudian kita lihat dari struktur APBD versi Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Yang pertama pendapatannya PAD ya, saya kira sama, pajak dan retribusi daerah. Kemudian hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
kemudian pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kemudian ada transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan ada dana desa ini ya yang terbaru ya. Nah, kemudian ada transfer antar daerah. Contohnya adalah pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Kemudian untuk belanja diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini sangat mengadopsi paradigma New Public Service dengan fokus kepada pelayanan dasar. Kemudian belanja hibah dan bantuan sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Jadi hibah dan bantuan sosial ini prioritas kedua ya setelah pemenuhan pelayanan dasar dengan standar pelayanan minimal. Nah, kemudian kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan. Ini menganut paradigmanya adalah paradigma New Public Management ya, kewirausahaan. Bagaimana menghasilkan pendapatan asli daerah. Jadi paradigma NPM ya, saya ulangi dari pertemuan sebelumnya, adalah paradigma yang mentransformasikan ya nilai-nilai kewirausahaan ke dalam praktek berpemerintahan. Nah, kemudian untuk belanja pada versi Undang-Undang 23 2014 adalah rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi, dilampiri dengan RKPS, KUA, dan PPAS. Untuk gubernur disampaikan kepada pemerintah pusat, untuk kabupaten dan kota disampaikan kepada gubernur. Nah, itu pengelolaan ya kebijakan atau desentralisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ya peraturan perundangan dari mulai Undang-Undang 574, Undang-Undang 22 1999, Undang-Undang 32 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, terakhir sekilas saja dalam pengelolaan keuangan daerah sesungguhnya ada pengelolaan keuangan daerah pada daerah otonomi khusus di Indonesia. Ya, misalnya ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ini tentu ya di dalam otonomi khusus juga berbicara tentang pembagian keuangan ya. Ada penerimaan dalam rangka otonomi khusus. Ya, misalnya di sini penerimaan dalam rangka otonomi khusus berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak yaitu sebesar 55% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% untuk pertambangan gas alam selama 8 tahun sejak berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Aceh. Ini contoh saja. Nah, kemudian di otonomi khusus Papua ya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ini juga salah satunya mengatur keuangan untuk pelaksanaan otonomi khusus Papua ya.
Ya, saya contohkan di sini misalnya bagi hasil sumber daya alam, kehutanan sebesar 80%, perikanan 80%, pertambangan umum 80%, pertambangan minyak bumi sebesar 70%, pertambangan gas alam sebesar 70%. Itu adalah penganggaran untuk membiayai otonomi khusus ya. Jadi dalam otonomi khusus ya, di samping berlaku hubungan pusat daerah ya, anggaran DAU DAK ya, juga berlaku anggaran dalam rangka membiayai otonomi khusus. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang yang ketiga ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi ada 3 sesungguhnya yang agak berbeda pengalokasian anggaran pusat ke daerah ya. Di Provinsi Aceh, kemudian Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk daerah khusus ibu kota dalam pengalokasian anggaran relatif sama ya, hanya yang berbeda adalah pengaturan struktur pemerintahan, di mana pemerintahan kabupaten atau kota ya ini bersifat administratif. Ya, demikian ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, dari apa yang diuraikan terutama sejak reformasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, maka paradigma anggaran daerah ya bergeser menuju publicness ya, menuju orientasi kepada masyarakat ya, dibandingkan dengan orientasi kepada negara. Ya, paradigma anggaran daerah yang saya kemukakan ada 6 poin. Yang pertama adalah ya bertumpu kepada kepentingan publik. Ini paradigmanya adalah paradigma New Public Service ya, fokus kepada pelayanan. Kemudian yang kedua, dikelola dengan hasil yang baik dan berbiaya rendah. Work better and costless. Ini ajasnya adalah efisien ya. Kemudian yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas pada seluruh siklus anggaran. Apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, maka transparansi dan akuntabilitas ini betul-betul ya menjadi fokus ya bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, pendekatan kinerja atau performance oriented. Ini pengaruh dari paradigma New Public Management dengan anggaran berbasis kinerja. Dengan penganggarannya adalah performance budgeting system, anggaran berbasis kinerja. Kemudian yang kelima, pola penganggaran adalah profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja yaitu penyelesaian pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai-nilai integritas. Nah, kemudian yang keenam yang dikenal dengan value for money. Nilai untuk uang. Jadi ya. Jadi anggaran atau uang itu harus bernilai. Nilai-nilainya ada 3 ya. Efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif atau efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.
Jadi belanja uang, belanja anggaran tidak sekedar ya pengeluaran, realisasi anggaran di SPJ-kan, tetapi harus betul-betul dapat mencapai tujuan organisasi atau visi misi daerah. Kemudian efisien adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Efisien ya. Kemudian ekonomis adalah bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, dan tidak boros. Itu paradigma dalam penganggaran sebagaimana yang kita rangkum atau intisarikan dari perkembangan kebijakan desentralisasi, khususnya desentralisasi anggaran. Ya, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk pertanyaan silakan dipelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Ya, insya Allah ya, apabila para mahasiswa menyimak ya, mempelajari apa-apa yang sudah disampaikan, ditambah dengan referensi lain, pertanyaan ini bisa dijawab dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.